Teknik bertahan hidup secara alami, menciptakan tubuh kedua, tidak sesederhana membuat boneka. Itu diperlukan melalui dunia internal dan memelihara tubuh, seperti wanita hamil anak, seperti legenda mengatakan telur melahirkan sang pencipta pangu. Satu teori, melalui pemeliharaan dunia internal, secara bertahap membiarkan bentuknya berevolusi menjadi embrio, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya matang. Binatang bertanduk emas dalam hidupnya bisa memiliki hingga 3 tubuh, satu selama tahap penjelajah bintang, yang kedua selama tahap semesta dan yang ketiga selama tahap penguasa sektor. Karena tubuh yang diciptakan juga bisa berlatih secara bertahap, tidak diragukan lagi, tubuh pertama pasti yang paling penting. Itulah mengapa, memilih ras dan garis keturunan juga penting. Sebagai tubuh pertama binatang bertanduk emas, mereka biasanya akan memilih ras dan garis keturunan yang sangat baik. Ini karena kondisi untuk menciptakan embrio sangat rendah, hanya sehelai rambut atau setetes darah saja sudah cukup, asalkan mengandung jejak gen dan materi semacam itu sudah cukup. Luo Feng, kamu yakin, untuk menjadikan tubuh pertamamu sebagai manusia dari bumi? Babata tidak bisa menahan diri untuk bertanya, hanya sehelai rambut dapat digunakan untuk memulai perawatan, nanti, Anda pasti akan dapat menemukan ras manusia yang kuat, seperti orang Mankadel. Memiliki mereka akan sulit, tetapi menemukan rambut mereka akan sangat mudah, dengan beberapa operasi, mereka dapat dibuat agar terlihat seperti diri Anda yang dulu, itu akan sangat mudah dilakukan. Petik 2. Saya yakin. Tubuh pertamaku adalah manusia dari bumi. Luo Feng berkata, dan, saya akan menggunakan tubuh saya sendiri untuk mulai mengasuh. Tahap pengasuhan sangat menuntut. Ini karena, tubuh yang pada akhirnya akan dirawat, harus ditempatkan di dalam dunia internal binatang bertanduk emas dan dikerjakan dari awal. Dan entitas yang masuk akan segera dibunuh. Kecuali, ia telah mencapai tingkat tuan sektor, di mana dunia batin persis sama dengan dunia fisik, hanya dengan cara itu makhluk hidup dapat memasuki dunia batin. Sebelumnya, binatang bertanduk emas bisa saja memutuskan bahwa manusia dan makhluk bumi tidak sebanding dengan salah satu tubuhnya, oleh karena itu ia belum mulai memelihara apapun. Dan Luo Feng, dia segera mulai. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas. Dengan diameter lebih dari 20 cm, diisi dengan ukiran emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kristal bercahaya, bola kristal ini, adalah intinya, atau juga dikenal sebagai inti luar angkasa, inti dunia, inti roh. Inti ini berisi keberadaan inti binatang bertanduk emas. Bahkan jika kepalanya diledakkan, tubuhnya hancur, selama inti dan rohnya baik-baik saja, dia tidak akan mati. Di dalam inti, itu seluas ruang, di tempat tertentu, ada cahaya yang menyilaukan, bola bersinar seperti bintang, dengan lembut berputar sendiri. Ini, dibentuk dari jejak jiwa yang diterima Luo Feng dari gurunya dan jiwa binatang menelan disatukan. Ini adalah bintang yang berbentuk bola, itu juga merupakan inti jiwa. Ini berarti, level pembaca roh Luo Feng dan mencapai level bintang 1. Adapun kekuatan asli binatang bertanduk emas, mereka semua berkumpul di tanduk di dahinya. Tanduk emas, adalah lokasi paling kokoh dari binatang bertanduk emas, itu juga tempat kekuatannya disimpan. Itulah mengapa ketika teknik alaminya dilepaskan, tanduk emasnya menjadi yang pertama menyala. Dunia internal, Luo Feng bisa merasakannya setelah jiwanya menyatu 100% dengan tubuh barunya. Di dalam ruang yang luas di dalam inti, sepertinya ada koneksi tak berbentuk yang bergabung dengan dunia lain. Dunia internal, ini adalah tanah yang luas, yang memiliki luas 10 km persegi, dan di udara di daerah itu ada kabut emas. Mengelilinginya juga kabut emas yang tak berujung. Tanahnya sendiri keemasan, ada juga bukit, gunung yang semuanya terbuat dari logam. Itu adalah dunia metal. Luo Feng menguasai dunia ini. Babata, lepaskan tubuhku yang sebelumnya. Benang pemikiran Luo Feng dikaitkan dengan Babata di luar, dan menggunakan kemampuan alami menelan, dia segera menelan tubuhnya sendiri. Di salah satu bukit di tanah logam, tubuh muncul di udara, itu adalah tubuh Luo Feng. Sebagai seorang Star Traveler level 3 warrior, hanya beberapa bulan yang tidak memberikan banyak efek pada tubuhnya, itu hanya kaku dan sangat dingin. Adapun barang-barang di tubuhnya, mereka telah diambil sejak lama, pohon anggur kontak awan. Karena tidak dapat memasuki ruang penyimpanan,
sejak saat itu dia berada di dunia luar. Kemampuan alami, memelihara. Petik 2. Pikiran Luo Feng bergerak. Gemuruh. Seluruh benua logam mulai bergetar, tubuh lama Luo Feng mulai digerakkan oleh energi tak berbentuk, melayang tinggi di langit dunia logam. Ini adalah langkah yang hanya bisa dilakukan binatang bertanduk emas 3 kali dalam hidupnya. Hanya ketika dunia internalnya telah mencapai tingkat semesta, barulah dia dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Sekarang, Luo Feng telah menggunakan kemampuan alami pertamanya, memulai tahap pengasuhan. Energi, Qi, menguap. Mengambang tinggi di langit, tubuh Luo Feng segera menguap. Apa yang awalnya berada tinggi di langit benua logam, kabut emas dalam jumlah besar bergegas menuju ke tengah, membentuk sisa-sisa genetik dari tubuh Luo Feng yang menguap menjadi telur emas bundar. Sejak Luo Feng mengetahui kemampuan alaminya, ditambah informasi mengenai keahliannya, dia mengetahui tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pengasuhan yang secara langsung terkait dengan kekuatannya sendiri. Semakin kuat dunia internal, semakin cepat pengasuhannya. Dan semakin rendah tingkat sisa-sisa genetik, semakin mudah perawatannya. Dengan dunia internal tingkat 1 Luo Feng saat ini, kecepatan pengasuhan pasti tidak cepat. Beberapa garis keturunan tingkat tinggi, ras yang kuat, bahkan mungkin membutuhkan beberapa ratus tahun hingga 1000 tahun untuk dipelihara. Mengapa lama sekali? Ini karena mengasuh mirip dengan melahirkan bayi. Sebagai contoh, binatang bertanduk emas tuan sektor, mendapatkan rambut manusia tuan sektor, menghasilkan tubuh, itu menghasilkan tubuh prajurit tingkat tuan sektor. Susunan genetiknya benar-benar diduplikasi. Tubuhnya benar-benar digandakan. Untuk melatih dan mencapai level seorang penguasa sektor membutuhkan puluhan ribu tahun, untuk membuatnya dalam beberapa ratus tahun sudah mengesankan. Tangkapan untuk mengasuh bagaimanapun adalah, itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Yang paling bisa dilakukannya adalah seseorang dengan kekuatan yang sebanding. Suatu hari nanti, melihat kecepatannya, saya memperkirakan beberapa tahun untuk menyelesaikan pengasuhan. Luo Feng mengerti, ketika saatnya tiba, dia akan memiliki tubuh dengan kekuatan yang sama sebelumnya, dengan susunan genetik 99,99999% mirip dengan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan yang sangat kecil, ini adalah tubuh yang dipelihara dari dunia internal, oleh karena itu susunan genetiknya memiliki beberapa perubahan yang sangat kecil, namun, bahkan dengan tes DNA, tidak akan ditemukan perbedaan antara yang asli dan yang terakhir. Di ruang angkasa di alam semesta, bintang besar seperti bola api terus menyala. Sebuah kapal alam semesta abu-abu terbang dengan cepat melewati asteroid dengan diameter 5 km. Di dalam kapal, sebuah ruang istirahat, seorang pria parubaya tampan sedang duduk di kursi dengan mata tertutup, lampu komunikator arlojinya bersinar, jelas kesadaran kapten ini telah memasuki jaringan virtual alam semesta. Ruang ini adalah keberadaan yang sangat penting. Alam semesta sangat luas. Namun, menggunakan jaringan virtual semesta, bahkan jika jaraknya puluhan juta, seseorang dapat bertemu dan berdiskusi di dalam jaringan. Itu 100% virtual. Ding. Lampu komunikator meredup. Pria parubaya tampan itu membuka matanya. Meskipun kami telah menghabiskan cukup banyak uang, kami telah berhasil membeli peta bintang Bima Sakti dari beberapa ratus tahun yang lalu, distrik kosong ini. Pria tampan itu sangat bersemangat, dalam area 1000 tahun cahaya, ini hanya sepersejuta wilayah kekaisaran Silver Blue, untungnya, area ini memiliki 2 planet dengan kehidupan. 2 planet dengan kehidupan. Kami benar-benar berhasil kali ini. Petik 2. Planet terdekat, dengan kecepatan cahaya yang lebih rendah dari kapal, membutuhkan 2 tahun 8 bulan untuk sampai ke sana. Planet lain dengan kehidupan, bagaimanapun membutuhkan 136 tahun. Pria tampan itu agak tidak puas, padahal umurnya sudah mencapai lebih dari 10.000 tahun, menyia-nyiakan hingga 100 tahun itu sudah keterlaluan. Namun, untuk mendapatkan 2 planet dengan kehidupan, ini menabrak tambang emas. 2 tahun 8 bulan. Mari berharap ada beberapa barang berharga di sana, menjual ke pedagang budak juga bisa memberi kita banyak uang. Jika tidak ada yang baik, maka kita bisa menjual seluruh planet. Pria tampan itu sedang berpikir, matanya bersinar karena kegembiraan. Sebuah planet dengan kehidupan, itu sangat berharga.
Waktu berlalu. Dunia internal memelihara tubuh, Luo Feng telah memulai studinya tentang dan, juga menggunakan cakarnya dan menelan sejumlah besar logam. Sebenarnya, menelan mengandalkan inti untuk mengaktifkannya, itulah mengapa, apakah itu menggunakan cakar, mulut, atau ekor, mereka semua bisa mengaktifkan kemampuan menelan. Itu hanya binatang bertanduk emas yang lebih suka menggunakan mulutnya. Dan Luo Feng, dia merasa menggunakan cakarnya sudah cukup. Kapal pengintai itu, terbang di alam semesta, dengan cepat menuju ke medan bintang bumi. Di dunia, tahun 2060, tanggal 12 September. Perhatian semuanya, rumah sakit nomor 1 Jiangnan kami saat ini menampung salah satu dari 8 pahlawan kebanggaan kami dari Yang Zhou, istri Luo Feng, Su Xin. Dari apa yang kami tahu, bangsal yang dia tinggali adalah bangsal termewah di rumah sakit, hanya saja biaya dari bangsal itu membutuhkan 2 juta dolar Huaxia. Petik 2. Setiap bulan biaya naik hingga 12 juta dolar, jika Anda menambahkan biaya dokter, staf dan lain-lain, saya memperkirakan biaya bangsal tempat tinggal Su Xin setiap bulan bernilai lebih dari puluhan juta. Menurut berita, kepala rumah sakit nomor 1 Jiangnan berkata, biaya istri Luo Feng, Su Xin untuk tinggal di rumah sakit ini telah didiskon ke yang terendah, diskon penuh 30%. Petik 2. Pemirsa yang terhormat, reporter kami telah mencapai rumah sakit nomor 1 Jiangnan. Menurut berita, persalinan Su Xin mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut sumber kami, yang berhasil berbicara dengan dokter yang bertanggung jawab atas kasus ini, memperoleh informasi rahasia, Su Xin memiliki anak kembar di perutnya. Berita sebelumnya tentang si kembar 3 hanyalah rumor. Petik 2. Tahun 2060, tanggal 15 September pagi pukul 8.15 pagi. Su Xin didorong ke ruang bersalin. Jumlah reporter berita dan paparazi di luar Jiangnan nomor 1 rumah sakit sangat mengejutkan, bahkan reporter dari negara lain juga ada di sana. Seseorang harus tahu, dari 8 pahlawan sebelumnya, hanya istri Luo Feng, Su Xin yang hamil, dan dengan pengorbanan Luo Feng, sekarang anak-anak itu lahir, itu menarik perhatian seluruh dunia. Warga yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia, bahkan pria dan wanita tua normal semua menebak. Luo Feng sudah menjadi anak ajaib dan jenius pada level seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya? Akan seperti apa mereka di masa depan? Meskipun mereka belum lahir, anak-anak Luo Feng sudah menjadi focal point. Binatang bertanduk emas yang telah mencapai panjang tubuh 230 meter, menjadi seberkas cahaya meninggalkan jejak emas, dengan cepat berkelebat di sekitar laut dalam, dia sedang berlatih. Luo Feng, Luo Feng. Babata berteriak cemas. Apa masalahnya? Luo Feng berhenti. Murid emas gelapnya yang sangat besar dipenuhi rasa ingin tahu. Acara bahagia, momen bahagia besar. Su Xin baru saja melahirkan 2 anak, baik anak dan ibu selamat. Anak laki-laki besar Anda memiliki berat 3,7 kg, putra kedua Anda memiliki berat 3,03 kg. Babata berkata dengan setelah menjadi swallowing beast, kekuatannya meningkat sangat cepat, namun, setelah benar-benar terbiasa dengan tubuh barunya, jiwa Luo Feng tidak dapat sepenuhnya menghindari kebrutalan, kebiadaban, dan sikap dingin dari swallowing beast. Setelah menghabiskan setengah tahun dalam kesepian, kebrutalan alami dalam garis keturunannya telah meresap. Ini membuat Luo Feng jauh lebih dingin dan buas dari sebelumnya. Tetapi setelah mendengar berita ini, Luo Feng merasakan darah hangat mengalir ke seluruh tubuhnya lagi. Saya punya anak sekarang, saya punya anak sekarang. Perasaan gembira itu memelihara jiwanya. Segera, 8 bulan lagi. Pemeliharaan tubuh saya akan selesai. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat kembali dan melihat mereka. Petik 2. Jauh di dasar Samudra Pasifik, Luo Feng yang telah mengambil alih tubuh binatang bertanduk emas sangat emosional. Saat itu, seluruh media dunia memberitakan tentang anak-anak yang baru lahir. 1. Keluarga Luo Feng sekarang memiliki keturunan, kekayaan yang sebanding dengan negara. Kedua, susunan genetik kedua anak itu pasti sangat bagus, masa depan mereka tidak terbatas. Ketiga, dengan pengorbanan 8 pahlawan tersebut, kelahiran 2 anak baru membuat suasana semakin istimewa. Tahun 2060 tanggal 22 November pagi. Ping Ping dan Little Hai, jadilah baik. Su Xin, yang mengenakan gaun katun putih,
dengan lembut mencium kedua bayi di dadanya. Mata kedua bayi itu berbinar-binar saat mereka menatap ibu mereka, tertawa, tangan mungil mereka melambai secara acak. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa saat menerima kedua bayi itu. Susin, kita akan mengajak Ping Ping dan Little Hai berjalan-jalan sebentar di distrik. Gong Xinlan tertawa. Baiklah ibu. Susin mengangguk. Melihat kakek nenek dari anak-anaknya membawa mereka pergi, Susin dengan ringan menutup pintu kamar, berjalan menuju balkon bangsal. Di balkon tergeletak meja yang menyimpan komputer notebook. Susin duduk di kursi, sinar matahari musim dingin yang hangat menyinari tubuhnya, sangat menghibur. Susin tersenyum, mendekatkan kursi ke meja. Dia mengeluarkan pena dari laci. Sejak saya masih muda sampai sekarang, dengan ajaran keluarga saya selalu menempatkan diri pada harapan tertinggi. Selain itu, pada akhirnya, saya juga menikmati membuka bisnis sendiri dengan beberapa pekerja dan menaklukkan dunia bisnis. Petik 2. Namun, terus bekerja untuk perusahaan saya sendiri juga melelahkan. Untungnya, saya memiliki Luo Feng. Selain Luo Feng, saya tidak merasa stres, dia membantu melindungi saya dari cuaca buruk, memungkinkan saya memberikan semua yang saya miliki untuk bisnis. Saya sangat menikmati hari-hari itu, saya juga berharap kami bisa terus menjalani hari-hari itu selamanya, hanya saja, saya tidak pernah berpikir, saya tidak menyalahkan siapapun. Namun, sejujurnya, di dunia ini, saya tidak punya alasan untuk hidup. Petik 2. Apa alasan kita hidup? Cinta, keluarga, karir. Saya tidak tahu. Tanpa Luo Feng di sini, cinta telah meninggalkanku selamanya, karir. Masalah bisnis, saya tidak memiliki siapapun untuk dikeluhkan, bahkan dengan kesuksesan, tidak ada orang yang menikmatinya. Tanpa dia di sisiku, meskipun bisnisnya sukses, semuanya sia-sia, tidak ada warna lagi. Petik 2. Setiap kali saya bermimpi di malam hari, saya sering menangis. Akhirnya, saya telah membuat keputusan. Saya merasa sangat rileks, begitu rileks, semangat saya terasa ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ayah, ibu, kakak, nenek dan ayah, jangan terluka, karena saat ini aku sangat bahagia. Saat dia selesai menulis, dia meletakkan pena, Susin melihat ke atas melalui jendela ke distrik kecil, Luo Hongguo dan istrinya memeluk bayi-bayi itu tertawa bahagia. Hai kecil, Ping Ping, Susin berkata. Dengan lembut, kamu baru berusia 2 bulan, kamu tidak tahu banyak tentang apapun, aku percaya ketika kamu bertambah tua, kamu mungkin tidak akan banyak mengingat sejak saat ini. Susin membuka komputer notebook dan memilih nada. Itu adalah lagu lama dari sebelum Nirwana Agung. Detik dan menit berdetak di hati seseorang. Mataku berkilau dan bersinar kosong. Jantungku berdegup kencang karena gerakan itu. Saya bertanya pada diri sendiri seberapa besar dan seberapa dalam Anda mencintaiku. Petik 2. Suara lembut dan menenangkan itu, dengan rasa malu, bergema di dalam ruangan, ini adalah lagu yang terjual dari sebelum Nirwana Agung, Wang Fei. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik bergema di dalam ruangan, Susin dengan lembut menyanyikan musik, berjalan ke lemari samping dan mengambil gaun pengantin. Mengenakan makeup, mengenakan gaun pengantin. Susin bernyanyi dengan lembut mengikuti lagu itu, senyumnya manis dan murni. Sejak muda, dia dibesarkan dalam keluarga besar dengan persaingan dan tekanan yang konstan, sampai dia bertemu Luo Feng, di mana dia akhirnya terbebas dari tekanan persaingan. Luo Feng seperti gunung, pohon besar, melindunginya dari cuaca buruk. Susin tidak menyukai rumahnya dari sebelumnya, itu dipenuhi dengan keinginan materialistis, kekuasaan, kekayaan, dan persaingan. Dia menikmati hidup bersama Luo Feng, melakukan bisnisnya sendiri dan menikmatinya dengan orang yang dia cintai. Berbagi rasa sakit dan penderitaan dengan orang yang dia cintai. Berbagi kebahagiaan dengan orang yang dia cintai. Itu adalah hari-hari baik, dan sekarang, dengan kepergian Luo Feng, dia merasa dunia telah menjadi hitam dan putih, tanpa warna lain. Apa gunanya melanjutkan? Apa gunanya bekerja keras? Kemenangan tanpa siapapun untuk merayakannya, rasa sakit dan penderitaan tanpa ada yang mengeluh. Berpakaian seperti pengantin baru, mengenakan gaun pengantin, Susin tersenyum, diam-diam duduk di tempat tidur.
Petik 2. Mengganggu semua mimpiku. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik yang manis meresap ke dalam jiwa seseorang. Susin mengeluarkan botol porselen dari samping, menuangkan beberapa pil dari dalam, tersenyum saat dia memakannya dengan lembut, minum air untuk menelannya. Menutup matanya, Susin mengenakan gaun pengantin dengan tenang berbaring, jari-jarinya dengan lembut memijat cincin tanpa nama di jarinya, cincin baja. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Petik 2. Musik terus bergema di dalam ruangan. Di lehernya, dia mengenakan jimat keselamatan yang diberikan Luo Feng padanya. Ukiran permukaan jimat perak itu mulai bersinar dengan ringan, secara bertahap semakin cerah. Jimat perak mulai melayang dengan lembut, memancarkan cahaya putih yang melamun di bawah, menyelimuti tubuh Susin. Mengenakan gaun pengantin putih dengan cahaya putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya, Susin tampak seperti bidadari. Mendadak, jimat pengaman perak perlahan mulai retak terbuka, untuk sesaat, cahaya putih menjadi ekstra tebal, tanpa suara atau jejak, itu benar-benar menguap menjadi tidak ada, cahaya putih tebal merembes ke tubuh Susin. Kulitnya tiba-tiba menjadi berkilau dan tembus cahaya, lebih berkilau dan mengkilap dari sebelumnya, indah dan memikat. Itu sangat indah, keindahan yang mengguncang bumi. Semua cahaya putih yang mengalir perlahan diserap oleh Susin, penampilan tubuhnya sepertinya memiliki lapisan cahaya yang mengelilinginya. Adegan ini berlangsung selama 26 menit. Cahaya yang bersinar semuanya terserap ke dalam tubuhnya dan semuanya kembali normal. Seluruh ruangan sangat diam. Susin tetap diam berbaring di tempat tidur, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Mendadak, alisnya bergerak, dia membuka matanya. Jauh, di bawah Samudra Pasifik, sejumlah besar sisa-sisa logam ditempatkan di bawah laut, seekor binatang bertanduk emas sepanjang 280 meter berada tepat di samping tumpukan logam ini, pupil emas gelapnya yang besar dipenuhi dengan kebiadaban sedingin es, ia memperpanjang cakarnya, ruang tak berbentuk beriak di sekelilingnya, segera, timbunan besar logam yang tersisa menghilang menjadi ketiadaan. Luo Feng. Suara jernih Babata terdengar, dia tampak sangat cemas. Apa masalahnya? Luo Feng bertanya. Ini Susin bunuh diri. Babata berteriak. Apa? Luo Feng merasa pikirannya kosong, darah mengalir deras ke kepalanya. Jauh di bawah air, pupil mata emas binatang bertanduk emas itu tiba-tiba mempesona, kemarahan dan kecemasan bercampur di dalamnya, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Saya tidak bercanda, ini nyata. Kata Babata. Kamu bajingan, bukankah kamu mengatakan, Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Awalnya aku bilang kita bisa menggunakan internet, membuatmu meniru suaraku dan berbicara dengannya, menenangkan hatinya. Apa katamu? Anda mengatakan Susin tidak akan percaya dan hanya akan berpikir saya meninggalkan Ai untuk melakukannya setelah saya mati. Tanpa melihat saya secara langsung, dia tidak akan percaya. Baiklah, saya akui apa yang Anda katakan memiliki logika. Petik 2. Namun, Anda berjanji kepada saya, Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sekarang, pikiran Luo Feng terasa seperti hendak meledak saat dia berbicara. Jangan khawatir, Babata, setelah melihat amukan Luo Feng, tahu lelucon itu sudah keterlaluan, aku belum selesai, dia tidak mati sama sekali. Luo Feng terkejut. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng semakin marah. Seperti ini, Susin memang bunuh diri, menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, jiwanya juga hampir menguap. Namun, jimat pasangan yang kuberikan padamu sebelumnya benar-benar menyelamatkannya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, apakah itu nasib buruk atau nasib buruk. Nama asli jimat kekasih ini adalah, cinta abadi. Kata Babata, cinta abadi. Luo Feng telah memperoleh sedikit kenangan yang diwariskan, tetapi dia tidak tahu apa itu cinta abadi. Kamu tidak tahu apa itu cinta kekal, tapi setidaknya kamu tahu tentang tubuh kekal kan? Kata Babata. Iya, kata Luo Feng. Kehidupan manusia, rentang hidup penjelajah bintang sedikit lebih dari 1000 tahun, rentang level bintang adalah satu era, level semesta akan menjadi 10 era, tuan domain akan menjadi 100 era dan tuan sektor akan menjadi 1000 era. Hanya makhluk yang tidak pernah mati yang tidak akan pernah mati. Dari pelajar tingkat 9 hingga penjelajah bintang, ada lonjakan dalam rentang hidup.
Dari tingkat penjelajah bintang ke tingkat bintang, ada juga lompatan lain. Setiap titik kritis, akan ada lompatan dalam rentang hidup. Dan dalam kategori yang sama, misalnya wisatawan bintang tingkat 1 hingga wisatawan bintang tingkat 9, perbedaan kekuatannya ratusan kali lipat, tetapi tingkat kehidupan dan masa hidup mereka sama. Selama lompatan tingkat kehidupan, seluruh tubuh seseorang akan mengalami reformasi total. Ini adalah evolusi tubuh. Jiwa manusia dapat hidup sangat lama, biasanya, mereka dapat hidup selama 1000 era. Di sisi lain, tubuh mereka memiliki batasan, bahkan dengan perawatan dan semua, mereka semua akan tetap mati karena usia tua pada titik tertentu. Badan penjelajah bintang dapat mempertahankan dirinya sendiri selama sekitar 1000 tahun atau lebih, tingkat bintang dapat naik ke satu era, hanya sampai tingkat tuan sektor, mereka memiliki dunia internal mereka sendiri. Dengan itu mereka dapat menyerap sumber energi luar, terus-menerus memberi energi kembali tubuh fisik, tidak pernah menua. Bila itu terjadi, maka semuanya terserah. Jiwa, batas jiwa adalah 1000 era. Karena itulah, rentang hidup tuan sektor adalah 1000 era. Hanya setelah melampaui tuan sektor, mencapai lompatan level jiwa, akankah seseorang menjadi abadi, penjelajah bintang, alam semesta, tuan domain, tuan sektor? Setiap lompatan tingkat kehidupan adalah titik kritis. Adapun tuan domain hingga abadi, lompatan itu untuk jiwa, di alam semesta yang luas, ada beberapa ras khusus, yang secara alami lahir dengan tubuh abadi, tubuh mereka tidak pernah menua. Hanya ketika jiwa mereka menua dan mati, mereka akan mati. Tubuh mereka dikenal sebagai tubuh yang kekal.